Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Jumpa lagi dengan kita di channel Bait Hot. Pada kesempatan kali ini acara kita adalah Hotcast. Ya, kembali lagi di Hotcast, podcast seputar kaligrafi. Kita akan bincang-bincang seputar kaligrafi. Tapi konten ini menariknya adalah kaligrafi ini akan disandingkan dengan judul-judul atau ranah-ranah lainnya, sehingga kaligrafi ini ternyata sangat menarik. Di samping saya ini ada tamu istimewa ya. Beliau ini adalah seorang yang punya banyak skill ya, tidak hanya kaligrafi tapi dia ada keahlian-keahlian lain di bidang media videografi, fotografi, dan juga dunia kopi. Langsung saja bersama kita sekarang Ustadz Farhan Yuda. Gimana kabarnya Ustadz Farhan? Alhamdulillah. Baik, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sekarang antum apa nih sibuknya nih? Kayaknya dari kemarin ini lagi keliling-keliling ya, apa gimana? Iya. Ya kebetulan kemarin itu sibuk saya ya. Iya. Saya tuh aslinya nggak sibuk sih. Gak sibuk ya? Cuma gimana? Cuma lebih menyibukkan diri ya. Ya. Kalau saya biasanya kalau keluar kota atau keluar Ponorogo ya, pastinya itu pasti nggak jauh-jauh dari hunting kopi sebagainya, ingin merasakan dunia kopi yang di Indonesia ini kan banyak ya kopi-kopi ya. Mungkin itu. Kalau sibuk-sibuk yang lain mungkin ada kegiatan-kegiatan pondok yang harus dijalani ya, mungkin ya. Seperti pengabdian, kuliah dan sebagainya. Itu kesibukan yang pasti ya. Kalau kesibukan yang lain mungkin ya menulis karya-karya atau menulis lomba-lomba sebagainya itu aslinya bukan kesibukan sih, tapi ya sampingan ya. Jadi teman-teman, Ustadz Farhan Yuda ini merupakan guru ya, juga fokusnya dalam kaligrafi, juga tadi yang sudah saya sebutkan skill-skill lainnya juga banyak. Beliau ini merupakan kaligrafer khotot ya, merupakan murid yang lahir dari gurunya dan dididik oleh gurunya bersama Ustadz M. Nur ya, bersama Ustadz Muhammad Nur di Gontor. Kemudian tentunya murid juga dari Syekh Bil Id. Beliau ini sudah banyak pengalaman juga dalam kaligrafi, punya banyak karya, punya banyak pengalaman kompetisi, pengalaman lomba lokal, nasional, bahkan internasional, pernah juga masuk di Asafir Irak. Kemudian banyak yang lainnya, kalau disebutkan nanti lama ya. Juga beliau ini punya sisi keahlian tadi yang sudah disebutkan, ada videografi, fotografi, maka sisi konten kreatornya ini sangat menarik gitu. Jadi nanti langsung bisa disambangi aja tuh akun IG-nya. Apa nama akun IG-nya? Iya, akun Instagram ya. Akun Instagram. Kayaknya udah banyak yang kemudian ditutup gitu ya. Iya. Mungkin yang update aja lah. Yang update ya, yang update. Sampai sekarang yang aktif Instagram saya itu Farhan_Yuda. Ya, nanti kita terbitkan di layar ini ya. Di sana. Iya. Oke, gitu. Jadi antum nih terakhir ini, kalau dari ini kita nggak nanya yang selain kaligrafi ya. Yeah. Artinya yang di luar konteks kaligrafi, kita tidak menanyakan itu. Yeah. Kesibukan antum di kaligrafi akhir-akhir ini apa nih? Kok saya lihat banyak video-video yang diupload gitu ya. Konten-konten kaligrafinya juga menarik, menulis kaligrafi, sorotan, kemudian view-viewnya menarik dan lain sebagainya. Antum lagi sibuk apa memang? Kalau sibuk ya, kembali ke tadi. Aslinya semua orang punya kesibukan ya, maksudnya. Yeah.
hanya konten yang saya upload di IG ya, atau di Reels atau di hanya di IG ya, itu kebanyakan konten-konten yang itu tidak lepas kaitannya sama hot atau sama kaligrafi. Karena kalau lihat di Instagram orang atau Instagram video kreator atau lebih mencenderung ke satu bidang ya. Atau beda sama orang yang punya Instagram yang dimana itu Instagram selfie ya, selfie atau foto-foto di mana itu kan tidak ada ketertarikan seseorang ya, mungkin ketertarikan hanya senang diri sendiri aja, bukan untuk orang lain. Atau mungkin kalau yang daily life yang orang selfie diupload ini segala macam, itu mungkin cari panggung lah ya, cari panggung, kemudian cari perhatian, caper gitu ya. Terus nanti paling biar ada yang datengin atau gimana gitu nggak sih? Ya ini bagus banget. Iya. Gimana? Iya, kalau kesibukan ya, kesibukan yang saya lakuin itu tidak lepas dari hot ya. Karena kalau kata guru saya, hot itu hidup seperti hidup ya. Jadi nggak bakal mati. Kalau hot ditinggali, hot bakal ninggali kita juga. Gitu. Bagus, ya. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya hot. Ya. Kalau saya pribadi itu kalau konten itu lebih ke hiburan saya, bukan fokus di situ. Oh gitu. Ya. Contoh misalkan saya lagi pusing ya, pusing tugas atau pusing apa, itu biasanya hiburan saya adalah menulis. Menulis. Lebih menarik lagi di situ ada dibuatkan konten ya, konten seperti reels atau apa, dan itu kalau bisa konten-konten yang tidak lepas dari fashion di situ ya gitu. Ya, menarik sekali ya. Jadi sambil menyelam minum air lah ya. Ya. Habis minum air kemana? Ya jadi begitu ya. Minum kopi ya. Kira-kira kenapa suka hot shotnya? Ya, kenapa suka hot? Hot itu ini itu karena hot itu adalah salah satu warisan ya, warisan seniman yang dimana kita tidak jauh dari yang namanya Al-Quran ya. Al-Quran kan salah satu kitab suci yang agama Islam yang kita anut ya. Nah, dan seniman-seniman muslim itu kebanyakan tidak lepas dari seni hot itu. Kita memperbagus huruf-huruf Al-Quran, memperindah huruf-huruf Al-Quran, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa suka hot? Karena hot ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kita diajarkan bukan untuk menulis, tapi hot ini kita belajar hot untuk supaya hidup kita ini lebih rapih ya dalam kehidupan, soalnya kita berkaitan sama ayat-ayat Al-Quran ya gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir, kenapa suka hot? Karena hot itu yang harus kita lestarikan ya, yang harus kita siarkan ke orang, yang harus kita kasih tahu kalau hot ini indah gitu bagi seorang. Apalagi yang kita pelajari hot bukan kita belajar nggak otodidak ya, tapi kita berguru ya. Berguru yang dimana kalau berguru itu pasti benar, tidak salah, karena di situ ada yang namanya bermanhaj atau bersanad ya. Gitu. Mungkin di situ ya. Ya, jadi kalau saya pahami ya yang dari antum sampaikan itu memang berarti hot itu ada hubungannya dengan konteks religi, ya kan? Tadi antum sebutkan bahwa dia ada ruh Al-Quran ya di situ, kemudian tulisan-tulisan yang harus, karena memang tulisan ini bukan sembarang tulisan, tapi adalah kalamullah ya. Apa yang disampaikan oleh Allah melalui wahyunya itu, kemudian dituangkan dalam teks nusus ya dalam Al-Quran, kemudian kita memperindah itu. Memang ini sangat sebuah pencerahan ya bagi kita. Tadi antum sempat kan ya bilang kalau lagi nulis nih sekalian dibuatin konten gitu kan ya. Itu biasanya medsos apa yang antum pakai tuh biar di share gitu? Itu kemana aja tuh? Kalau selama ini saya membuat konten itu tidak, yang pertama itu saya Instagram pasti. Oh Instagram. Instagram.
Terus yang kedua itu status WA. Status WA, oke. Status WA karena kenapa status WA? Karena status WA ini kadang orang lihat status kita tuh lagi ngapain loh. Lagi ngapain, kita lagi ini biar tahu kegiatan kita apa sekarang kayak gitu. Terus kalau YouTube masih belum ya. Tapi belakangan ini saya ingin membuat konten-konten ini lebih ke Instagram, terus yang kedua yaitu ke TikTok. TikTok. Oke, baik sekali ya. Satu poin mungkin yang saya bisa ambilnya juga mungkin ada hikmah bagi teman-teman semua yang nonton. Jadi ada sisi bagaimana ketika seorang itu disibukkan. Tadi kan antum sempat mengatakan status WA juga penting untuk di-upload di sana supaya orang bisa melihat. Satu pelajaran yang saya ambil itu berarti ya pemuda, orang-orang yang masih bertenaga, kesibukan itu perlu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Benar. Ini kenapa saya lihat orang-orang yang suka kaligrafi itu kemudian dikontenkan, kemudian diupload beberapa sisinya itu supaya memang anak muda nih bisa ikut juga join gitu kan ya. Kita kadang kan lihat tuh ada anak-anak konten-konten yang nggak jelas ya kan, anak-anak sepantaran kita nih ya kan, umuran ya under 20 ya. Kalau anak under berapa? Ya gitu kira-kira umuran muda kayak kita nih, jadi ya saya rasa bisa diisi dengan hal-hal ya termasuk kaligrafi ini. Apalagi tadi ada aspek religi juga ya Set. Perlu dicontohin, perlu di share manfaat dan maslahatnya ya. Nah, kalau biasanya Set, konten-konten maksudnya gini, kegiatan-kegiatan apa aja yang antum kontenkan itu? Misalnya yang aneh tahu kan memang antum nulis ya, nulis kemudian dikonten. Selain itu kalau dalam hubungannya dengan kaligrafi itu sebenarnya apa sih yang bisa dikontenkan selain itu ya? Gitu. Banyak Ustaz. Bukan hanya di sisi penulisan, tapi contoh saya ingin konten saya ini hanya bukan tulisan, tapi konten saya ini tidak lepas dari yang namanya hot. Contoh seperti tutorial cara pemotongan pena. Nah, kita buat video yang dimana itu menarik bagi seseorang. Terus kita membuat kertas misalkan, kertas atau kertas mukohar yang kita buat. Nah di situ butuh editing video atau tag video itu butuh seni ya, butuh feeling dan sebagainya. Kalau dilihat video-video sekarang itu kebanyakan atau Instagram sekarang yang itu aktif ke depannya atau aktif itu lebih fokus di satu bidang. Contoh di seni, dia di seni. Di Instagram di seni. Terus di video kreator di video aja. Kalau di kopi misalkan ya, kopi itu di kopi aja. Dia tekun di situ. Jadi Instagram itu tahu tujuan kita kemana. Jadi tujuan kita kemana. Bahkan di profil Instagram antum atau saya sebenarnya itu pasti ada seniman atau ditaruh apa atau apa. Itu profilnya ya. Iya, profil. Itu sangat penting di situ. Tujuan kita apa sih di Instagram itu? Apa kita mau posting muka kita atau kita mau bersiar di hot itu? Jadi memang artinya Instagram juga punya algoritma, punya mesin otomatis yang bisa ini ya, algoritma bahasanya. Benar. Iya, Anda pernah tuh dengar tuh ada yang bercerita atau menyampaikan kayak YouTube itu. Itu memang benar, dia kalau misalnya orang itu punya spesialis di bidang tertentu, itu aplikasi atau medsos itu akan membaca. Benar. Nah, YouTube itu juga kayak gitu. Katanya kalau misalnya yang content creator atau yang akun-akun yang cepat naiknya, itu karena dia khusus di situ. Di situ, benar. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya, Ana mau channel apa nih? Oh iya, channel ini akan kebaca karena dia khusus di situ. Iya, khusus di sini. Kalau dia misalnya mau konten masak, dia larinya ke situ ya kan. Benar. Karena kalau campur-campur itu algoritmanya juga bingung kan, ini apa sih kontennya gitu. Iya, benar. Ya, betul. Oke, itu bagus banget ya pencerahan bagi teman-teman yang ini ada nilai lagi nih. Jadi kalau bisa sih memang kalau kita punya atau kita bermain medsos ya, aplikasi ya,
medsos-medsos di HP itu, kalau bisa memang ada tujuan gitu. Kalau saya lihat memang lagi yang Masya Allah di 2-3 tahun ini berapa banyak yang ngisinya itu dengan joget-joget. Terus sebenarnya itu memang kebebasan orang ya, kita tidak bisa membatasi, tapi memang seenggak-enggaknya kalaupun kita ada selingan berupa ya biar fun-fun aja gitu ya, senang-senang itu boleh aja, cuman mungkin di sisi lain bisa kita selipkan konten. Kayak misalnya kita lihat konten para komika ya, komika apa namanya, stand up komedian itu, mereka memang benar dia kadang memposting hal yang mungkin terlihat receh gitu, tapi dia tetap menyampaikan poin-poin pelajaran di situ. Kayak Bintang Emon, kayak siapa itu, dia menyampaikan kritik, menyampaikan ide menarik dengan kemasan tertawa kan, tawaan, candaan, tapi ada poin yang menarik gitu. Sama kayak di kaligrafi ini kan gitu ya, agak ya mirip lah seperti itu. Nah, kalau menurut antum itu dalam konten kreator atau produk-produk konten dari seorang kaligrafer itu, kira-kira apa hal yang menarik dari situ sehingga orang mau melihat? Kalau menurut antum apa tuh? Begini Ustaz, kalau ketertarikan seorang ya. Jadi ketertarikan orang untuk melihat, yang pertama ya like ya, atau yang suka ya. Itu tidak semua orang-orang yang suka dengan konten kita. Jadi tidak semua orang yang nge-like postingan kita ya, maksudnya di hot itu. Bahkan kemarin ketika sepengalaman saya itu, ketika saya membuat konten itu yang nonton itu kebanyakan orang-orang yang tidak jauh dari kalangan hot. Contoh orang-orang Mesir, orang-orang Turki, ya orang-orang yang itu mereka suka sama hot. Jadi bukan orang-orang yang videografer suka sama hot itu tidak suka di hot itu. Jadi yang like itu orang-orang yang tidak lepas dari hot itu. Gitu. Oh, jadi memang berarti yang saya paham itu yang suka konten ini nggak semua ya. Tapi bisa nggak kira-kira orang yang biasa itu, karena gini, saya pernah ada temen tuh, aneh ada temen, dia bilang dia bukan kaligrafer dan dia mungkin, tapi ketika itu kalau nggak salah dia pinter di qiraah. Nah, dia bilang begini, Ana kalau scrolling itu terus ngelihat orang nulis kaligrafi itu senang, ngomong gitu. Nah, itu berarti kan juga dia bukan orang kaligrafi kan, orang kaligrafi, tapi dia suka. Menurut antum apa yang bisa menarik orang-orang di luar yang pegiat kaligrafi ya? Apa yang buat senang itu? Yang membuat senang itu ya reels kita itu yang pertama menarik ya. Menarik di sini lebih ke edit misalnya. Kita kalau mengedit mengedit, nah kita ngepost di Instagram, ya kan? Nah, yang pertama itu yang bikin ketertarikan itu konten kita ini. Kalau hot, otomatis di video awal ya. Video awal itu kita buat seolah-olah huruf hot ini muncul. Huruf hot ini muncul, atau kita lagi nulis, atau kita lagi memberi kaidah-kaidah di sisi ya, hot sebagainya. Nah, kalau di profil itu di awal profil itu tidak ada yang tertarik untuk ditonton, itu nggak bakal FYP ya. FYP boleh. Berarti antum tahu lah yang FYP terbaru ini. Jadi gini, berarti jadi yang buat menarik itu karena ketika dia scroll, yang dia lihat pertama kali langsung ke huruf ya. Iya, langsung ke huruf. Walaupun videonya itu beda di dalam video, maksudnya awal. Jadi ketika orang ngelihat nyekrol atau lagi apa, itu tiba-tiba langsung keluar video kita. Atau mungkin gini Setia, mungkin ada kesamaan pada diri orang yang nonton itu. Misalnya nih, karena kan kaligrafi itu kan identiknya, kalau kaligrafi Arab ya, identiknya kan Islam ya, artinya secara aspek agama. Kemudian ketika dia lihat itu, karena ya kita satu iman, satu Islam, kemudian dia tertarik karena yang ditulis itu ayat yang luar biasa. Kemudian dia melihat nulisnya pelan-pelan dan sebagainya, ada muncul rasa damai gitu ya. Mungkin begitu. Nah, kalau Ana mau nanya antum nih, kira-kira kalau nonis
Kalau nonis ada nggak yang suka kaligrafi? Kalau nonis ya, kalau menurut sebentar. Maaf, saya potong ya. Karena beliau ini dari Bali. Dari Bali itu mayoritas, ini minoritas nih, orang-orang minoritas di Bali nih. Antum tahu lah orang-orang sana dan mungkin nonis yang lain ya, bule juga kan banyak di sana. Itu gimana tuh? Kalau antum tanggapi itu, suka nggak mereka itu? Saya punya pembantu ya, pembantu di rumah ya. Kebetulan itu orang Hindu. Ya, orang Hindu. Ketika saya posting Instagram atau posting konten saya di Instagram yang dimana itu langsung masuk ke Facebook saya, itu ternyata dilek juga. Oh, dilek. Antum tahu akun dia berarti? Tahu. Itu bahkan di komen keren, keren gini. Nah, itu mungkin menandakan bahwasannya bagi mereka itu hot adalah aksaranya mereka. Ya, aksara. Iya. Kalau di Bali kan aksara Bali ya. Kalau di Jawa aksara Jawa. Nah, kalau kita kan punya aksara sendiri yaitu hot ya, misalnya hot Arab, hot Arab, aksara Arab. Dan menurut mereka, kalau menurut saya tertarik di hot ya. Sebagian tertarik. Kalau saya pernah tahu sih memang ada loh kaligrafer nonis itu. Iya. Yang terkenal dulu ada namanya, bukan dulu, sekarang juga orangnya masih ada, Ustadz Wisam Syaukat. Itu beliau mualaf itu. Sebelum mualaf pun sudah kencang sekali di kaligrafi itu. Yang ditulis bahkan dulu waktu nulis basmalah yang fenomenal itu ya, yang tulisannya luar biasa itu, beliau ternyata ketika itu masih nonis. Nonis nulisnya basmalah, coba teman-teman bayangin. Nulis syahadat juga. Oh, pernah ya? Pernah tak? Asyhadu Allah. Kita yang sudah Islam tapi jarang nulis basmalah, nulis ini. Ya, ini suatu hal yang perlu dicari tahu ya. Kenapa nonis itu juga beberapa kali. Berarti mungkin kalau kita ngambil dari unsur konvensionalnya, artinya secara general memang mungkin ada aspek seni ya, yang secara nggak langsung mau dia agamanya apa disuka itu, gitu kan? Apalagi ya, kita tahu bahwasanya agama Islam itu kan juga tidak hanya dalam konteks ras Arab gitu kan ya, karena semuanya lil alamin gitu, semuanya bisa merasakan itu. Bahkan sampai seninya saja nonis itu terkena kedamaiannya. Luar biasa. Kira-kira nih Sat, kan ada banyak yang nonton nih, jadi mungkin ada kaligrafer dan lain-lain sebagainya. Antum kira-kira ada pesan apa Sat untuk teman-teman ya, dari sisi kaitannya antara kaligrafi dengan konten kreator, pesan bagi teman-teman semua yang nonton apa Sat yang mau Anda sampaikan? Kalau konten ini kan tidak lepas sama hubungannya sama ini ya, sama medsos, Instagram, YouTube sebagainya. Itu kalau pesan saya bagi pegiat kaligrafi pada orang-orang yang di luar sana pegiat kaligrafi, itu kalau ingin membuat konten itu yang pertama, khususnya hot ya, itu tetap yang namanya konsisten dalam memposting ya. Konsisten dalam memposting. Semisal kalau sehari ada niatan sehari harus posting itu baik, tapi di situ ada sisi ininya, kalau bisa ya, karena sehari itu cukup berat ya. Cukup berat. Sehari posting, kita di awal ngegas nih, semangat tapi semangat. Nah, itu kita tidak tahu hal-hal yang tidak terduga ya di kita, ada kesibukan apa. Itu mungkin ya kalau misalkan ngepost atau apa itu minimal 2 hari atau 3 hari sekali kita melihat yang nonton banyak atau tidak, yang tertarik atau tidak. Kalau emang itu kontennya tidak tertarik, ya mungkin bisa cari ide lagi gimana caranya konten itu tertarik. Apa itu dari resolusi videonya kurang bagus, atau ketika ngedit ada patah-patah sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khususnya yang punya Instagram ya, biasanya kan punya Instagram kan dia tidak fokus dalam satu bidang di situ ya. Dia lebih fokus ke selfie-nya atau hal-hal yang daily lah, sehari-hari gitu ya. Sehari-hari ya. Bahkan
kalau lagi ini tiba-tiba pokoknya semua gatel dibuat story ya. Ini dibuat story gini atau dibuat diposting gitu ya. Ya itu kalau bisa dalam Instagram itu fokus dalam satu tujuan sehingga Instagram itu tahu oh ternyata akun ini tujuannya ke seni misalkan. Itu spesialnya ini gitu ya. Akan dibawa ke situ. Ya, akan dibawa ke komunitas seni misalkan. Itu sangat membantu profil kita yang pertama, sangat membantu juga brand kita, nama kita ya. Misalnya kita kalau membuat apa, wah ternyata orang ini salah satu konten kreator hot ya atau apa gitu. Gitu. Terus yang terakhir tetap tidak lepas dari bimbingan guru ya. Bimbingan guru di sini selagi kita membuat konten apapun itu ya kita harus memperlihatkan ya perkembangan kita terhadap guru kita. Ustadz ini bagaimana ini ada kendala di sini, ini yang saya membuat ini sangat bingung. Bahkan sebelum saya buat konten, Ustadz, ya itu sebelum saya buat konten itu saya latihan dulu, Ustadz. Kadang di latihan itu bagus, ketika di konten itu jelek. Itu hal-hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Itu yang harus kita latihan dulu. Bahkan saya buat konten itu saya buat huruf fa ya misalkan fa atau buat huruf waw itu saya buat 10 atau 20 ya. Saya seperti orang belajar pemula, tapi saya tetap melihat pelajaran-pelajaran yang saya telah pelajari sebelumnya itu. Jadi harus butuh pengalaman dia belajar atau dia pernah ikut lomba atau apa. Walaupun itu nggak menang tapi dia minimal merasakan nulis di atas mukohar ya atas, gitu. Atau dia pengalaman membuat susunan atau fikroh dalam tarkib ya gitu. Ya jadi tadi menarik ya yang disampaikan Ustadz Farhan terkait dengan poin-poin menarik apa dari konten itu ya. Tapi satu hal yang saya coba fokuskan tadi itu ada poin bagaimana beliau ini kan tadi konten terkait dengan kaidah ya, kaidah huruf, menulis, bagaimana menulis yang benar. Tadi disebutkan juga ada sambungan-sambungan huruf. Jadi kan huruf kaligrafi itu kan ada yang sendiri, ada yang dia nyambung-nyambung gitu kan. Dan penyambungan-penyambungan itu kan memang ada kaidahnya saja. Nah, tadi poinnya itu bahwa terlihat beliau ini dia sudah belajar hot dengan kaidah yang benar gitu ya. Dan dia bersanad juga. Jadi ternyata kalau konten yang jenisnya itu ada jenis konten yang punya sisi keilmuan ya, artinya kaidah hot itu kan ilmu sendiri ya. Dan itu memang ternyata ada otoritas tertentu. Maksudnya kalau kita mau menghadirkan konten yang itu ada ilmunya, nah, kita harus berpengalaman dulu gitu, harus ada ilmunya. Jadi enggak kalau misalnya konten kaidah ya kalau bisa belajar dulu gitu. Sehingga nanti yang ngelihat konten kita itu tidak dibawa ke arah yang aneh lah gitu ya. Atau kaidahnya itu sudah benar secara keilmuan. Nah, tapi sebenarnya nggak dibatasi juga sih orang mau buat konten kaligrafi meskipun belum belajar andai kata ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya kan. Tapi bisa diarahkan ke konten-konten yang sharing ya, kayak misalnya buat apa gitu yang praktis-praktis kayak motong pena dan lain itu menurut saya sah-sah aja. Tapi kalau yang nanti spesifik terkait dengan huruf dan sebagainya itu kalau bisa sih yang sudah dibekali gitu ya. Tadi kayak beliau ini kan sudah mendapat sanad ya di Diwani Jali ya. Antum belajar dengan guru antum ini di Diwani Jali selesai tahun berapa tuh? Saya selesai Jali Diwani itu mulai belajar 2021 selesai ya 2021 sama berarti bulanan aja ya? 2 bulan. Oh 2 bulan selesai? Ya 2 bulan. Masya Allah. Ya sangat bisa jadi contoh lah belajar secepat itu tapi ya maksimal ya. Di situ jadi apalagi sudah dibekali sanad dan sebagainya, insya Allah kalau untuk sharing konten-konten yang punya sisi keilmuan, insya Allah saya kira cukup berpotensi ya. Dan cukup pantas lah untuk dijadikan konten. Ya mungkin ini kata-kata closing statement kata-kata mutiara tentang hot itu buat teman-teman semuanya. Ada kalau kata-kata ya kalau buat teman-teman semua ini khususnya hot ini kan sekarang semakin berkembang ya gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin khususnya yang manhaj yang saya pelajari, manhaj yang
antum pelajari cara yang antum pelajari itu dulu nggak ada, mungkin sekarang baru tahu ya. Manhaj Hamidi itu kan mungkin baru-baru ya. Dulu mungkin 2016 ke belakang itu mungkin kita tidak tahu. Ya mungkin pesan dari saya kepada antum, salah satu keberhasilan apapun itu satu, konsisten. Insyaallah. Keberhasilan apapun halnya adalah konsisten. Baik, ini istiqomah lah ya, bahasa ininya istiqomah. Oke sih. Syukran kasiran Ustadz Farhan Yuda ya. Yuda Pratama. Jadi ya begitu banyak yang tadi kita dengar dari kaitannya kaligrafi dengan konten kreator ya. Jadi bahwasanya ternyata memang kaligrafi itu banyak hal-hal yang bisa berdampingan dengan kaligrafi, dan kita bisa berkreasi lebih, kemudian bisa menggunakan medsos atau media itu dengan bijak, dengan manfaat yang lebih tinggi gitu. Tadi disampaikan banyak terkait dengan adab-adab atau bukan adab ya, terkait dengan penggunaan medsos dan sebagainya. Ini satu pencerahan, juga satu insight yang sangat membuka pikiran anak-anak muda, juga kaligrafer tentunya. Dan semoga nanti dari konten ini juga atau dari video ini kita teman-teman semua bisa lebih ada sisi lain atau bisa menjadi konten kreator juga dalam kaligrafi tentunya. Dan itu semua sangat diharapkan ya untuk kalangan kaligrafer, juga bahkan untuk kalangan umum, karena kaligrafi atau khat itu sendiri kan juga buat semua umur ya. Kalau menurut saya buat semua umur ya, asalkan bukan anak kecil, bayi-bayi gitu, bukan lah. ya intinya memang standar umuran muda dan menengah dan tua itu juga semua banyak belajar kaligrafi. Itu saja teman-teman semuanya. Syukran jazilan Ustazuna ya atas ininya. Kalau nanti antum ada hal-hal menarik lainnya, nanti kita bisa sambung lagi di part 2 kalau rame. Kalau rame part 2. Makanya ini ramein ya, nanti nonton, nanti kalau misalnya rame kita part 2 gitu kan. Iya. Oke, ini sehat selalu dan sukses selalu Ustazuna ya. Kita tunggu prestasi antum selanjutnya. Itu saja, sampai ketemu lagi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.